Saudara, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan yang menyimpan banyak potensi keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan. Bagaimana tidak, 96% wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah laut dan hanya 4% daratan. Menyadari potensi yang besar, seyogianya dapat dimanfaatkan sebagai model utama pembangunan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, saudara, berbagai tantangan dan ancaman juga dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari mengoptimalkan pemanfaatan dan produksi perikanan, kemudian juga hingga permasalahan illegal, unreported, and unregulated fishing yang masih saja terjadi. Bagaimana menjamin potensi kelautan dan perikanan di tahun 2022 dalam bingkai melaksanakan visi misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang unggul di bidang maritim. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Lulusan TV, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Tengku Said Arif Fadilah, dan juga Ing Iskandar Syah, Wakil Ketua Perda RZWP3K. Selamat siang, Bapak-Bapak. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Saya ingin ke Pak Arif terlebih dahulu, Kadis DKP Provinsi Kepulauan Riau. Pak Arif, 13 Desember kemarin itu sempena perayaan Hari Nusantara. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu, apakah ada barangkali keluhan dari nelayan yang disampaikan kepada Bapak terkait dengan Hari Nusantara 13 Desember kemarin, Pak? Atau aksi damai barangkali? Ya, terima kasih. Yang saya hormati, pertama Pak Ing Iskandar dan teman-teman, serta pemirsa yang berbahagia. Kemarin Hari Nusantara, dan dalam arti kita bersama-sama masyarakat ingin mengoptimalkan potensi kelautan, itu yang kita dorong. Di sana-sini potensi kelautan di Kepri ini luar biasa, tapi kita harus memberikan dorongan dan program-program kegiatan dalam berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita harap. Kalau keluhan dalam perjalanan pasti ada keluhan, tapi kita harus mengoptimalkan, mengurangi keluhan-keluhan itu. Saya garis bawahi mengenai optimal untuk itu juga tercermin, Pak, di visi misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang unggul di bidang maritim. Saya bacakan visinya: terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan juga unggul di bidang maritim. Visinya, misi kelimanya itu, Pak, meneruskan pembangunan ekonomi berbasis maritim. Sejauh ini implementasi yang dilaksanakan oleh DKP Provinsi seperti apa, Pak? Terima kasih. DKP Provinsi ini salah satu menjalankan visi yang pertama, mengoptimalkan potensi maritim Bapak Gubernur, Bapak Haji Ansar, dan Ibu Marlin. Laut Kepri ini besar sekali, 96%. Mulai dari sampai ke Anambas, Laut Cina Selatan di sana, Natuna Utara. Di sana punya potensi, nelayan kita lebih kurang ada 200.000 orang, nelayan kita. Kami harus menyusun program-program kegiatan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Memang laut ini sebenarnya berbagai potensi kelautan, sebenarnya ada 11 potensi di sana. Tapi di bidang kami hanya tangkap, budidaya, pengelolaan pulau-pulau pesisir, dan pengelolaan hasil-hasil ikan. Kemudian selain itu, di laut itu ada pariwisata, ada pertambangan, ada perhubungan, ada jasa maritim. Ini jasa maritim ini yang mungkin Pak Ing nanti akan bisa jelaskan, jasa maritim dan lainnya. Kemudian ada mangrove dan lainnya. Ada 11 potensi menurut kita harus dikembangkan. Di bidang kelautan dan perikanan kami ada 4 kegiatan dalam item itu. Kita harus berangkat dari hulu ke hilir. Hulu dan hilir dalam arti kita membagi perikanan tangkap harus bagus, sarana prasarana harus lebih baik. Kemudian budidaya juga harus lebih bagus. Bagaimana peningkatan masyarakat untuk pengembangan budidaya. Konsep Bapak Menteri KKP bahwa menginginkan pengembangan budidaya ini dioptimalkan gitu. Maka itu kita sekarang mendorong pengembangan budidaya. Pengembangan budidaya juga harus berangkat dari hilir ke hulu. Mulai dari pengadaan bibit-bibit, kita sekarang punya balai benih ikan, bibit, sampai dari tahap-tahap panennya. Alhamdulillah kemarin hari Sabtu kita sudah ekspor sirip kerapu ke Hong Kong. Dan saya mendorong juga rumput laut juga kita ekspor. Jadi potensi itu sangat besar. Sekarang bagaimana komitmen bersama, mulai dari jajaran atas sampai ke masyarakat, kita bagaimana ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak Arif, kita
Ini saya himpun data dari laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2020 ini saya bacakan ada tujuannya adalah productivity atau produktivitas, yakni meningkatkan produksi perikanan juga. Tadi ada budidaya, perikanan tangkap dan juga hasil olahan perikanan. Ini saya bacakan data yang kami himpun, jumlah produksi perikanan tangkap kita targetnya itu 305.850 ton. Realisasinya itu 315.000 ton, Pak, atau 104%. Itu kan berarti melewati dari target yang telah dicanangkan oleh DKP sendiri. Kemudian juga produksi hasil olahan perikanan kita, Pak, itu targetnya itu 1.328 ton, realisasinya adalah 6.205 ton. Artinya 467% kalau kami baca dari Lakib 2020, artinya melewati. Namun di sini Pak ada jumlah produksi perikanan budidaya kita, targetnya itu 33.852 ton, realisasinya hanya 21.421 ton atau 63% penurunannya Pak. Apa yang bisa dijelaskan dari DKP Pak? Jadi memang kami harus bekerja keras di kondisi pandemi COVID ini. Karena budidaya ini kan mulai dari pembuat hatchery, bibit, sampai 0 sampai 10 cm, 10 cm, kemudian ditaruh ke kerambah sampai panen, lebih kurang 7 bulan, kemudian hasil itu dijual. Dan ini pemasaran juga berpengaruh terhadap pandemi COVID. Jadi salah satu pengaruh budidaya kenapa agak sedikit terganggu karena COVID. Tapi dalam perjalanan akhir-akhir sekarang di mana-mana kerambah sudah kita dorong untuk panen. Alhamdulillah pemasaran walaupun kita tidak dapat melakukan untuk ekspor keluar Singapura dan Malaysia khusus budidaya, tapi kita pemasaran di Batam dan lainnya memungkinkan. Jadi itu kita dorong. Kita berharap di tahun 2022 ini kembali bagus. Dalam tadi kami baru rapat di BPS, salah satu yang tidak tergoyahkan di pandemi COVID ini di bidang perikanan. Perikanan itu mengangkat pertumbuhan ekonomi 2,27%. Jadi alhamdulillah kita walaupun sedikit tidak laju, tapi tidak di bawah minus gitu. Tapi kita berjalan bahwa masyarakat itu masih bisa bergerak, bisa optimal, karena saya melihat begini, saya menghitung-hitung penghasilan saja. Sekali rumput laut itu, sekali panen, rumput laut itu 41 hari, ini kampung Pak Ing Iskandar. Itu bisa kalau panen 120 juta per ton. Itu kalau satu kelompok itu 10 orang berarti kan 12 juta. Ya lumayan juga, kalau 41 hari berarti kan 6 juta satu bulan mereka pendapatan. Jadi itu menjadi dorongan. Jadi kami ini harus berpikir bagaimana masyarakat itu punya pencaharian, mata pencaharian mereka itu bisa meningkat. Gitu. Selain dari konsentrasi juga di bidang tangkap, juga ada budidaya. Itu. Saya kalau masyarakat penghasilan pendapatan mereka itu meningkat, itu sudah bahagia bagi saya. Itu yang kita dorong. Apakah faktor COVID-19 memang yang paling getol untuk menurunkan hasil budidaya perikanan kita? Salah satu. Memang kita lihat begini. Kemarin kita melihat di Udang Paname. Udang Paname itu satu hari bisa 5 ton dibawa, biasanya sebelum COVID. Sekarang 1 ton. Saya bilang kemana? Biasanya diantar ke Lagoy. Kenapa? Karena memang disesuaikan dengan kebutuhan wisata ya. Kebutuhan wisata, kebutuhan rumah makan, kebutuhan lainnya. Saya kemarin baru turun ke Anambas. Di sana ada tempat Napoleon dan biasa ekspor ke Hong Kong 1 minggu 15 ton. Ya sekarang terpaksa 2 minggu sekali karena memang pasar di sana juga terbatas. Tapi masih jalan. Kita mengharapkan mereka tetap jalan. Gitu. Pak Arief, untuk memastikan di tahun 2022 jumlah produksi perikanan tangkap kita, hasil olahan perikanan kita, kemudian juga produksi perikanan budidaya kita itu sesuai dengan target, seperti apa strategi di tahun 2022, Pak? Yang jelas kami harus bekerja maksimal. Semua teman-teman kita sudah mendorong berbagai kegiatan bidang tangkap, kegiatan budidaya, mendukung sarana prasarana dan lainnya. Kita berharap dan kemudian kita sekarang lagi menyusun tim mendekatkan industrialisasi perikanan. Saya sudah berdiskusi beberapa kali dengan tim KKP bagaimana mendorong supaya industrialisasi perikanan itu dekat di wilayah Kepri ini. Contohnya di Maluku Tenggara itu rumput laut, itu harga rumput laut itu 1 kilo bisa 25.000 karena pabriknya ada di sana. Itu berkat dorongan daripada kementerian. Maka itu saya sudah bentuk tim. Kemudian kita mendorong berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa ekspor. Misalnya biasanya kita ekspor lewat Singapura, lewat Surabaya. Sekarang Garuda sudah buka jalur bisa langsung.
Jadi misalnya begini, hari Sabtu kemarin kita ekspor ke Hong Kong, kita berangkat dari sini lewat Garuda Kargo sampai ke Jakarta, Jakarta langsung pindah, hari Minggu sudah sampai 2 hari. Kalau dibanding kosnya dengan lewat kapal, itu bisa berminggu-minggu sampai. Karena biasanya ke Singapura, bahkan di Singapura malah namanya sudah berbeda jadi milik Singapura. Di Surabaya juga pajaknya nanti milik pajak di pajaknya jadi PPN-nya jadi milik Surabaya. Jadi itu kita akan rubah rentang kendali itu. Harapan kita supaya income masyarakat. Saya juga sekarang lagi berharap mendorong ada unit pengolahan UP. UP ini saya baru pulang dari Bali kemarin. Di Bali itu ikan-ikan budidaya itu dibawa ke pengolahan ke UP, nanti dibuat flat, langsung diantar ke mall-mall. Itu misalnya ukurannya sudah ada standarnya. Kalau itu bisa ada di wilayah Kepri ini, ya minimal di Tanjung Pinang dan Batam, tambah Natuna 1, itu saya rasa. Karena di UP itu bisa ada tenaga kerja lebih kurang 300 satu UP. Itu kan berarti usaha untuk meningkatkan produksi kita, Pak. Kalau masalah infrastruktur dan juga konektivitas, Pak, untuk para nelayan kita seperti apa? Jelas, memang kita berharap nelayan. Kami sudah membuat beberapa aplikasi ya. Aplikasi bahwa apa problem masyarakat nanti akan bisa melaporkan di aplikasi itu. Kita tinggal meluncing saja. Karena kemarin begitu saya masuk berapa bulan, saya mendorong kawan-kawan membuat aplikasi. Nanti kalau ada sebuah kerambah di titik A, nanti kita tunjuk PPL di sana, apa problem masalah kita bisa pecahkan, kita bisa pantau walaupun kondisi laut kita jauh. Tapi tentu sosialisasi harus digencarkan oleh DKP sendiri, Jelas, karena jelas. kan, mohon maaf, nelayan kita kan memang pendidikannya kan memang tidak di rata. Betul. Harus ada sosialisasi kepada para nelayan sendiri bahwa untuk yang aplikasi tersebut agar bisa dioptimalkan oleh nelayan. Saya ingin ke Pak Ing Iskandar. Pak Ing, saya mengutip pembahasan dari Profesor Aklus di Raker Kelitbang, Rektor Umrah 2014-2020. Beliau menyatakan bahwa terdapat 4 potensi kemaritiman yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yakni sumber daya kelautan dan perikanan, jasa transportasi pelayaran, dan juga perdagangan, wisata bahari, dan juga energi terbarukan. Anda menilai di Provinsi Kepri sendiri apakah sudah dioptimalkan 4 potensi ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih atas undangannya ya. Yang kami banggakan Pak Arif ya, Kepala Dinas DKP Provinsi Riau. Kalau kami melihat, kami mengevaluasi ya, selama ini mungkin kita belum optimal ya dalam memanfaatkan potensi yang luar biasa yang ada di Provinsi Riau. Mudah-mudahan kita berharap Pak Dr. Arif nih ya. Iya, sudah di samping nih Pak. Ya, pesannya akan terdengar langsung ini. Tentang bagaimana meningkatkan produktivitas, kemudian yang menarik adalah masuk kepada industrialisasi. Nah, karena industrialisasi nanti perikanan itu nanti manajemen, alat tangkap yang modern, ya kan? Kalau misalnya kesejahteraan nelayan juga. Kalau nggak ada industri kan susah. Iya benar. Karena nanti mensuplai pasar ya. Nah, mudah-mudahan bisa diwujudkan sama teman-teman DKP atau Pak Arif lah ya. Iya. Nah, tadi menyambut pernyataan Prof. Aklus ya. Iya. Itu yang saya lihat selama ini ya. Kita belum mampu mengoptimalkan laut yang kita miliki. Maka saya sebut namanya the sleeping giant. Kita ini kayak rasa saya lagi tidur, ya, punya potensi, tapi nggak dapat apa-apa, kurang lah ya. Apa indikatornya? Kita bisa buka di struktur APBD. Kalau di APBD kita, ya, pendapatan kita, ini Pak Arif pernah jadi ketua tim TAPD ya Pak ya. Pak Arif juga tahu ini, yang lihai kalau dalam soal uang nih. Ternyata 1,1 triliun, 1,2 itu kan dari pajak kendaraan bermotor. Iya. PAD kita itu kalau saya dari struktur total 30 sampai 30% itu dari PAD. PAD ya. Di tahun berapa ini Pak? Hampir sama semuanya. Hampir sama semuanya. Ya. Nah itu hampir 90% itu dari pajak kendaraan bermotor. Pertanyaan dari laut yang mana? Ya kan? 90% ya Pak ya? PAD provinsi. Iya. Nah tadi Pak Arif benar tadi caranya. Ekspor lewat sini, gitu. Jangan kirim ke Surabaya, ke Singapura, kita nggak dapat pajak atau apa kan, misalnya. Contohnya tadi yang dari Surabaya tadi kan, langsung ekspor lewat Garuda tadi ya. Nah, antara lain apa yang kita miliki, tadi jasa Laut Jangkar misalnya ya, kemudian contoh saya sering bilang pasir laut adalah harta karun, ya. Karena Pak Arif ini pengalaman nih, ternyata kan pasir laut kayak itu kan sedimentasi, endapan. Kenapa kita nggak ngambil endapan? Dia berasal
yang ngumpul dia, bukan yang kita gali seperti timah. Kalau timah kita stripping dulu. Nah, padahal ini Singapura butuh, Hong Kong butuh, kenapa kita nggak manfaatkan? Ya, kemudian kita juga ada PI di Natuna Pak ya, ada kemudahan yang diberikan oleh Kementerian ISDM pemerintah pusat. Pemerintah daerah boleh mendapatkan 10% saham dari migas yang ada di Natuna misalnya. Nah, bisa kita ambil. Faktanya seperti apa? Ya, kita harus lewatin proses ya. Tapi kan maksud saya ada potensi yang memang kita nggak bisa nunggu orang ngasih kita. Kita yang meng-create sendiri. Ya, contoh misalnya pasir tadi, kita harus create, harus berani ya. Pertanyaan ada nggak yang pulau-pulau yang tenggelam? Nggak ada pulau yang tenggelam menurut saya. Nggak ada. Cuma kita kan berdebat yang nggak penting-penting aja. Terus Labu Jangkar, Pak Arif ya, Labu Jangkar. Kita udah berjuang udah lama Labu Jangkar. Oke lah, mungkin saya berharap Pak Ansar ya. Memang kan pemerintah pusat sama daerah kan sama sebenarnya. Apa sih yang mau kita klaim ya kan? Tapi kalau itu adalah hak kita, 0 sampai 12 adalah provinsi, kenapa kita nggak berjuang? Karena potensinya besar. Gitu. Jadi Anda melihat kurang ada agresivitas dari pemerintah provinsi? Itu yang harus kita dorong ya, regulasi ya, lobby atau apa ya. Karena kita tadi punya potensi, tapi duitnya nggak banyak. Mohon maaf, kita belajar dari Singapura. Pertanyaan, kenapa Singapura itu maju? Saya baca di pendapatan negara mereka ya, ternyata pendapatan besar mereka itu salah satunya dari jasa pelabuhan, Labu Jangkar. Ada orang berlabuh, kemudian ada suplai makanan, suplai air. Yang kedua, dia nggak punya minyak, tapi dia bikin refinery. Coba, ya, dia manfaatkan kemampuan lautnya. Makanya kalau saya lihat salah satu kelebihannya Singapura, dia membuat namanya MSP, Marine Special Planning. Jadi dia menata ruang-ruang dia. Makanya kemarin kita selesaikan perda SPP 3K ya, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu luar biasa sebenarnya kalau kita paham. Makanya ada istilah tata ruang adalah tata uang. Kalau ingin dapat duit, kita tata ruang-ruang kita. Termasuk tadi yang untuk budidaya Pak ya, budidaya, industri. Kalau kita nggak nata ya percuma. Nah, ada satu kunci lagi yang menurut saya berikan masukan sama pemerintah provinsi Pak Arif ya. Kita harus membangun namanya MTI, Maritime Trading dan Industri. Dengan adanya ada industri dan perdagangan, pasti ada sirkulasi perdagangan juga, perputaran uang sana. Selama kita tidak mampu untuk membangun industri perdagangan, pasti tidak ada aktivitas di sana. Nah, itu kuncinya salah satu. Dan itu yang dilakukan oleh Singapura. Dia bangun maritimnya dengan industri dan perdagangan.